Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi kepada rekan-rekan semua terkait dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K 2023, yang mana di video ini kami khusus merangkum beberapa informasi yang kami dapatkan. Tentunya ini untuk teman-teman yang menunggu hasil kelulusan P3K 2023. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K 2023 yang tentunya sudah sangat ditunggu semua pelamar, baik itu pelamar khusus maupun pelamar umum P3K Guru, Teknis, dan juga Kesehatan. Nah, di sini kita Bapak Ibu merangkum beberapa informasi yang kami dapatkan mengapa pengumuman hasil seleksi ini mungkin sampai saat ini ada rekan-rekan yang mengecek di akun di website instansi masing-masing itu belum keluar. Dan informasi yang kami dapatkan di sini Bapak Ibu, yang pertama ada 11 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya pengumuman hasil seleksi P3K 2023 ini tidak dilakukan secara serentak Bapak Ibu. Nah, itu poin pertama yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua, jadwal pengumuman ini berlangsung dari 6 hingga 15 Desember 2023. Artinya memang berlangsung mulai hari ini, namun mungkin ada keterlambatan. Jadi pengumuman ini berlangsung dari 6 sampai 15 Desember yang harus kita cek tiap hari tentunya sampai tanggal 15 nanti. Nah, kemudian poin yang ketiga, keterlambatan pengumuman ini disebabkan oleh kesiapan data dari instansi dan hasil SKTT. SKTT itu adalah seleksi kompetensi teknis tambahan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, BKN sedang melakukan pengolahan hasil seleksi P3K. Nah, ini terutama untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Jadi bisa kemungkinan saja nanti bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, lebih dulu menyampaikan hasil seleksi kompetensinya. Seperti itu Bapak Ibu yang kita tangkap dari informasinya. Nah, kemudian yang kelima, hasil seleksi bagi instansi yang melaksanakan SKTT akan diumumkan ya setelah hasil SKTT dari instansi tersebut diserahkan kepada BKN. Nah, itu untuk bagi instansi yang melaksanakan SKTT. Nah, kemudian yang keenam, pengumuman hasil seleksi ini tergantung pada finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Nah, ini untuk pengumuman hasilnya Bapak Ibu tergantung dari finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Nah, ketujuh, poin yang ketujuh, khusus untuk P3K Guru, penentuan kelulusan masih menunggu ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, untuk poin yang ke-8 Bapak Ibu, bahwasanya pengumuman ini diharapkan tetap berada dalam jangka waktu 6 sampai 15 Desember 2023 kecuali untuk instansi yang melaksanakan SKTT. Nah, tapi tentu saja dicek secara berkala Bapak Ibu dari jadwal jangka waktu dari 6 sampai 15 Desember ini. Nah, kemudian yang poin yang ke-9, jumlah instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak melaksanakan SKTT ini belum dikonfirmasi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-10, pelaksanaan SKTT selesai pada tanggal 22 Desember 2023. Jadi ini pelaksanaannya cukup juga kemarin Bapak Ibu ya untuk SKTT-nya. Nah, sedangkan poin yang terakhir, poin ke-11, untuk persetujuan pelaksanaan SKTT ini berasal dari Kemenpan RB, sementara BKN hanya melaporkannya. Itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa informasi yang bisa kami rangkum yang harus rekan-rekan ketahui terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K 2023 yang tentunya mungkin rekan-rekan sudah sangat menunggu momen pengumuman ini karena tentunya berkaitan dengan nasib rekan-rekan semua apakah dinyatakan lulus atau tidak menjadi ASN di tahun 2023 ini. Nah, sebagai info tambahan untuk P3K Guru juga baru hari ini Bapak Ibu 6 Desember itu melaksanakan rapat koordinasi persiapan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu ya, 6 Desember. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan informasi mengenai pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Barangkali mengalami
keterlambatan atau belum diumumkan hari ini. Nah, sebagai informasi tambahan, silakan simak penjelasan dari BKN yang harus rekan-rekan ketahui terkait dengan seleksi P3K 2023. Silakan disimak Bapak Ibu. Yang selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Yang terakhir, tadi ya, apabila terjadi kecurangan ini dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja, yang dilamar apakah masih dianggap resmi gitu sebagai P3K atau PNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Jadi bagaimana nih intinya kalau misalkan ada terjadi kecurangan dalam proses seleksi di pengadaan ASN? Seperti itu Ibu Dewi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang apabila nih ketika melakukan seleksi, baik itu seleksi administrasi sampai seleksi kompetensi gitu ya, kemudian dinyatakan lulus, setelah dinyatakan lulus yang bersangkutan baru ketahuan nih, yang bersangkutan ternyata misalkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau mungkin ada indikasi kecurangan gitu ya. PPK sangat bisa gitu ya kami, dan jadi dalam Permenpan-nya baik di Permenpan CPNS maupun di P3K baik nomor 27 atau nomor 14 itu sudah kami atur bahwa PPK dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi walaupun memang yang bersangkutan atau pelamar ini sudah dinyatakan lulus gitu ya, tapi kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan kecurangan atau ternyata melakukan kecurangan ini banyak ya Bapak Ibu, bisa saja memasukkan kualifikasi pendidikan, memasukkan pengalaman bekerja seperti itu bisa saja PPK membatalkan kelulusannya. Tapi memang apabila ketahuannya ini adalah setelah yang bersangkutan ditetapkan NIP, memang informasinya ini jadi tidak bisa diisi oleh peserta lainnya. Tapi apabila pembatalannya gitu ya dilakukan sebelum NIP ditetapkan, ini masih dimungkinkan gitu ya PPK untuk mengusulkan kembali ke BKN untuk dilihat pelamar yang di bawahnya ya, nilai peringkat tertinggi di bawahnya itu yang bisa menggantikan. Seperti itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pembatalannya itu adalah sebelum NIP-nya ditetapkan, itu masih bisa digantikan oleh pelamar lainnya formasinya gitu ya. Tapi kalau misalkan pembatalan kelulusannya ini dilakukan setelah NIP ditetapkan, maka formasi itu akan tetap kosong, tapi yang bersangkutan ya tetap harus dibatalkan kelulusannya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan apabila hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu misalkan diketahui gitu ya oleh pelamar lainnya, masyarakat pada umumnya gitu ya, kami juga menyediakan tahapan gitu yang mana bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan sanggahan seperti itu. Jadi kalau untuk CPNS masa sanggahnya ini ada 2, yaitu setelah pengumuman seleksi administrasi dan juga setelah pengumuman nilai akhir. Nah, keduanya ini dilakukan melalui FSCSN dan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021. Begitu juga dengan P3K Bapak Ibu, cuma membedakan untuk P3K ini memang masa sanggahnya hanya ada setelah seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, Bapak kemudian PPK mengumumkan siapa yang lulus seleksi administrasi, dan apabila Bapak Ibu melihat ada ketidaksesuaian dalam pengumuman, Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan pada masa sanggah, bagaimana sanggahannya dia sama diajukan melalui SSCSN dalam kurun waktu yang memang sudah ditentukan jadwalnya oleh BKN. Itu sih Bu Bapak Fatimah.